Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak! Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Kerjaan banyak banget dah. Aduh, puyeng kalau gini nih. Untung ada ini, RRI Digital. Nah, ini baru asik. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So tight, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way.
105,4 Pro 2 RRI Singkat aja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, tadi kita sudah ngomongin soal olahraga ya. Dan sekarang kita ngomongin olahraga lagi, tapi bedanya kita ada narasumber yang sudah datang dan prestasinya keren banget di dunia dance sport. Widih, siapa dia? Kita langsung aja. Ini dia, ada kakak Nima Denia Maila Rosa dan juga Felicia Deviana Kartika. Selamat pagi kakak. Selamat pagi. Aduh, masih kaku-kaku gimana gitu ya? Karena masih pagi atau belum sarapan atau gimana nih kak? Ya, kebetulan belum. Ada yang udah, ada yang belum nih. Tadi ngakunya kayak gitu ya. Kalau dua-duanya ngaku, semuanya belum sekarang ya. Oke, ini dia atlet EOD Buleleng. Gila sih. Kalian tuh memang apa ya, secinta itu dengan dunia dance sport gitu ya? Iya, udah dari kecil ikut dance Dari sport. kecil? Iya. Dari bayi? Enggak juga, dari SD. Oh, dari SD. Iya. Dari SD. Jadi udah suka sama dance sport tuh dari SD. Berarti udah dikenalin dari SD gitu ya? Iya. Pertama itu ada sosialisasi gitu. Terus iseng-iseng ikut kebetulan juga ditunjuk dari SD-nya. Terus ikut lomba pertama itu kebetulan belum bisa juara gitu. Terus akhirnya ada lagi sosialisasi berikutnya, terus ikut lagi itu untuk mewakili, kalau nggak salah itu eksebisi Porjar di Denpasar tahun 2017 itu. Terus kebetulan nggak tahu kenapa gitu bisa ditunjuk gitu, terus ikut, terus akhirnya di sana bisa, dan mulai dari sanalah ikut dance sport ini sampai sekarang. Wah, 2017 masih SD ya? Iya. Wih, muda banget ya. Bisa dibayangin nih sekarang umur berapa gitu ya. Sekarang 2025. Oke, itu berarti Kak Nia udah dari SD? Iya. Udah suka sama dance sport dan dikenal sama dance sport. Iya. Nah, berarti sekarang ada Kak Felicia juga. Apakah dari SD juga? Kebetulan enggak sih. Saya dari SMP baru ikut. Oh, SMP, beda satu tingkat. Iya. Karena kok duluan ini berarti lebih senior Kak Nia ya. Iya. Kak Felicia di SMP baru dikenalin sama dance sport. Iya, kebetulan waktu itu nonton temannya lomba. Baru kayak tertarik mengikuti juga gitu. Lihat temen. Apa lihat Kak Nia waktu itu? Bukan ya? Belum. Oh, belum. Belum kenal. Oke, berarti bedanya cukup lumayan sih SD sama SMP gitu ya. Tapi sama-sama sekarang menjadi atlet EOD untuk Buleleng. Nah, ini kan beda nih ya. Yang namanya dance sport sama ngedance biasa gitu ya. Ini ada sportsnya, berarti ada olahraganya gitu kan. Tapi memang dasarnya kalian itu suka olahraga atau suka nari? Awalnya kalau saya itu ikut nari sih sebenarnya. Oh, ikut nari. Iya. Nari Bali. Iya. Terus suka juga kebetulan kayak dance modern gitu, tari kreasi gitu dulu. Terus tahulah dance sport ini karena sosialisasi itu, terus ngerasa kayak kan coba-coba ikut itu, terus ngerasa kayak cocok gitu, terus akhirnya lanjut deh gitu. Oke, berarti awalnya suka sama nari Bali. Wih, kelihatan banget sih mukanya kayaknya nih nari Bali banget gitu ya. Terus habis itu suka dance modern juga, dan akhirnya ikut dance sport. Tapi beda kan ya rasanya? Beda sih, karena kalau dance sport itu dia bisa dibilang dari pakaian tuh beda, terus tuh dia pakai heels juga kalau narinya, gerakan pun beda dia. Oke. Berarti memang beda sih ya dari segi tatanya untuk koreo juga gitu ya. Sama kan dia juga ya, seperti itu ya. Berawal dari justru mungkin olahraganya dulu mungkin gitu. Dulu saya dapat ikut renang juga. Renang. Terus hobi ngedance modern juga. Oh, dance modern. Persatuan renang dan jadinya dance sport gitu ya. Iya. Cuma bedanya narinya nggak di kolam renang. Oke, ini kolaborasi yang bagus banget istilahnya. Ada yang berasal dari dance dulu atau nari dulu ya. Apalagi kan dia dari tradisional. Kemudian kalau Kak Felicia katanya dari renang atau kemudian mencoba suka dance juga, akhirnya bisa dapetin dance sport ini. Ya, ini kan unik banget ya. Ini salah satu cabang olahraga yang unik banget. Kalian hobi aja itu udah punya modal untuk bisa dance sport ini. Cuma ada nggak sih effort kalian itu yang awalnya suka ngedance dan akhirnya menjadi sport gitu, ada sportnya gitu. Istilahnya memang lebih susah dance sport gak sih daripada dance biasa gitu? Kalau lebih susah itu juga enggak sih ya. Itu kan tergantung
passion sendiri-sendiri gitu, sukanya apa. Kalau misalnya emang suka pasti kan dipelajari dulu dari awal gitu. Terus kalau udah suka pasti terus pengen nyoba lagi, dan akhirnya terbiasa buat gerak itu. Nggak ada susah-susah gimana sih. Oh berarti nggak ada susahnya, sama juga kan ini juga, kayak kamu Lisi juga. Terus sama juga istilahnya dari segi gerakannya aja nggak ada yang berubah karena suka ngedance, akhirnya udah terbiasa gitu. Ya bedanya cuman lebih lebih main body gitu sih dia kalau di dance sport. Lebih main body. Lemuh gitu. Lebih lemuh gitu ya. Kayak tumpeng. Bukan ya? Ya, tapi kan istilahnya kan dance itu juga harus lemuh gitu loh. Harus kemulai, harus energi juga gitu ya. Tapi dari segi persepsi nggak ada yang beda gitu ya? Ada sih, dia tuh kan banyak kategori, banyak jenisnya juga. Kayak misalnya ada pasangan, ada juga dia pasangannya itu cewek-cewek, ada cowok cewek, dan juga ada dia sendiri gitu. Ada dia bedanya, beda di gerakannya tentunya pastinya beda. Cara-cara ngambilnya, koreonya itu juga ada yang baku, ada juga yang buat sendiri. Kalau dance modern itu kan dia koreografinya tuh pastinya banyakan buat sendiri gitu kan, beda dia. Cara ngambil gerakannya pun berbeda. Oke, tapi kalau misalnya kita ngomongin teorinya gitu ya, dance sport itu punya teori tersendiri nggak sih? Ada nama-namanya kayak misalnya kalau bulu tangkis itu kan ada smash, ada service gitu kan. Nah kalau dance sport itu punya ini nggak sih, punya teori tersendiri nggak sih gitu? Di dance sport tuh ada 2 macam gitu, ada Latin dan standar. Nah di Latin ini dibagi jadi 5 jenis, 5 jenis gitu kategori. Itu ada cha-cha, rumba, jive, paso, sama samba. Di standar ini atau ballroom ini juga ada 5, waltz, quick step, tango, finesse, sama slow fox. Nah nanti di perlombakannya itu di masing-masing 5 kategori ini tuh ada lagi dia kategori-kategori lain gitu. Jadi banyak dia kategori-kategori yang diperlombakan. Oke, berarti ini jenisnya itu tergantung pada si jenis musiknya berarti kan? Ya, musiknya berbeda dia dari masing-masing. Berarti misalnya tango dengan waltz itu berbeda gerakan berarti? Beda. Oh gitu, berarti dari situ ya. Tapi secara signifikannya itu istilahnya perbedaan gerakan itu sesuai dengan teori atau buat sendiri? Buat sendiri sih Kak. Oh lebih buat sendiri? Ya gerakan itu kalau misalnya tango tuh dia tuh lebih kayak mungkin lebih strong, energi gitu. Kalau misalnya waltz itu dia lembut, lagunya juga lembut dia gitu. Iya ya, karena dari segi beatnya beda gitu ya. Waltz tuh lebih swing, lebih anu. Tapi kalau Latin itu energik ya. Samba, cha-cha itu semuanya udah langsung gitu ya. Udah langsung istilahnya dari segi musiknya juga udah berbeda gitu. Oke. Berarti lebih suka Latin atau yang ballroom? Ayo. Kalau saya sih lebih suka Latin, tapi saya ikut dua-duanya. Ikut dua-duanya. Oke. Kalau sih ya mungkin nih sukanya ballroom kayaknya nih. Enggak. Oh justru sukanya Latin. Saya nggak main standar. Nggak main standar? Ya. Oke. Berarti istilahnya lebih suka yang energi gitu ya. Tapi dari 5 itu mungkin bisa spill suka yang mana? Yang lebih spesifik lagi. Kalau saya itu lebih sering main di cha-cha jive kalau misalnya synchronize. Terus kebetulan ada synchronize baru itu samba rumba. Samba rumba. Jadi saya main ke 4 kategori itu lebih sering. Lebih sering di situ. Ya, dan paling suka sih cha-cha. Cha-cha. Iya dong. Karena Indonesia banget. Cha-cha itu Indonesia banget gitu ya. Sama kan ya juga? Enggak, saya lebih ke samba dia. Lebih ke samba. Oke, beda gitu ya. Cuma satu jenis itu aja, Wak? Samba jive sih. Samba jive. Yang lebih energik pokoknya. Lebih energik. Oke. Berarti ya itu masalah selera sih ya. Tapi masalah gerakan buat sendiri. Nah, itu puyeng juga sih kalau buat sendiri tuh. Biasanya bikin sendiri berdua atau istilahnya kalau misalnya dalam untuk di istilahnya apa sih namanya, perkumpulan atau mungkin juga komunitas atau apa sih lebih tepatnya perguruan gitu ya? Kan kita juga ada pelatih, jadi pelatih itu ngebantu kita buat ngerangkai gerakannya gitu. Terus kalau kita misalnya ada masukan, kita bisa kasih tahu gerakan yang kita mau tuh kayak gimana. Terus kalau kebetulan saya itu main synchronize cewek-cewek, itu dia memang gerakannya sudah baku, jadi tinggal dipelajari saja gerakannya. Terus tinggal merubah
bagaimana atraksinya, terus gerakan tangannya itu dirubah. Kalau Feli beda, dia couple, dia cewek cowok. Cewek cowok? Iya. Oh beda. Ini berarti dari segi gerakan juga beda gitu ya? Iya. Beda juga ya. Oh oke. Lebih enak mana sih sebenarnya cewek-cewek atau cowok cewek gitu ya? Karena istilahnya kalau couple sama-sama aja kayaknya ya. Iya sih, sama-sama aja. Tapi karena saya udah dari lama itu main synchronize, jadi lebih nyaman synchronize. Lebih sama synchronize. Oke. Ya beda-beda sih ya. Ada yang sendirian nih single, ada juga yang pasangan. Atau bahkan rame-rame. Aku pernah lihat yang rame-rame loh, yang berlima gitu. Maksimalnya tuh biasanya berempat Kak. Berempat. Main grup silabus. Berarti dia lebih satu kemarin. Itu mungkin dia show gitu bisa beramai-ramai. Oke. Paling rame itu berempat berarti ya. Iya. Biasanya lomba begitu ya. Iya. Oke, berarti kelebihan satu sih kemarin ya. Kayaknya ikut bawang kayaknya dia. Oke, berarti begitu nomor 2 ya. Istilahnya dari segi jenis gerakan itu tergantung musik, dan musiknya itu dibagi juga banyak banget ya. Ada standar, ada juga yang Latin, dan itu sesuai dengan genrenya. Itu genre musik sebenarnya gitu kan. Cuma ada gerakannya juga gitu ya. Dan di dance sport juga sesuai dengan gerakannya juga ada juga gitu ya. Oke. Terus untuk selama ini istilahnya untuk latihan kayak gitu lebih banyak sesuai dengan genrenya kakak tadi, kayak misalnya kak Feli lebih ke tadi apa ya, ke samba jive, lebih ke situ sering latihannya kayak gitu, atau semua aliran atau mungkin juga semua gerakan tuh diikutin gitu kan? Semua gerakan tetap diikuti. Semua biasanya latihannya gitu? Iya. Oh gitu. Berarti intensnya latihannya berapa lama dong dalam satu kali pertemuan? Itu 3 jam sih Kak. 3 jam? Iya, kalau koreonya. Nggak capek kamu lari itu doang 3 jam? Ya mau gimana ya, gitu ya. Harus mengikuti. Kok mau gimana? Kan maksudnya ada istirahatnya sih Kak. Iya Okay. ada. Tapi apa ya? Apa enggak ya? 3 jam loh gitu nari itu ya, nggak copot atau pinggang gitu. Ini kan ada istirahatnya yang kayak tadi kakak bilang, nggak mungkin 3 jam nonstop. Tapi durasinya berapa lama sih satu lagu tuh? Penasaran deh. Kalau umumnya itu dia 1:40 Kak. 1:40 tuh? 1 menit 40 detik. Oh 1 menit 40 detik. Makanya 140 menit berapa jam tuh ya? 2 jam lebih juga. 1:40. Oh gitu. Tapi kalau misalnya ada yang nyambung itu gimana? Berarti itu memang lebih dari itu ya? Kalau disambung-sambung? Misalnya kita gerak caca tuh 1 menit 40 detik. Nah nanti dapat jeda dulu sebentar, mungkin 1 menit 2 menit gitu. Lanjut lagi misalnya ke gerakan selanjutnya, misalnya samba, itu juga lagunya 1 menit 40. Jadi dia nggak nyambung Kak. Tetap gitu. ada jedanya. Ada jedanya juga. Berarti lomba begitu juga ya? Per irama jadi per lagu gitu ya. Jadi ya. Lalu jeda lagi, baru lagi ada gerakan gitu ya. Oh, berarti pusingnya itu bikin gerakan di 1 menit 40 detik itu? Iya. Bagaimana biar cukup? Iya betul. Nggak boleh lebih? Lebih boleh. Diulang sih gerakannya. Nah? Boleh diulang lagi gerakannya. Oh boleh diulang lagi gitu ya. Tak kirain setiap anunya itu abis ini dan itu nggak boleh sama gitu? Nggak juga boleh ya. Oke. Pusing sih sebenarnya gitu ya, nyari gerakannya itu. Tapi Kak Nia memang udah biasa sama Kak Feli itu udah biasa nyiptain gerakan sendiri? Iya, ada beberapa gerakan sendiri. Kadang dibantu sama pelatihnya juga sih. Pernah ada nggak istilahnya kalian itu ikut lomba terus habis itu 100% itu kalian yang buat? Enggak sih, belum pernah. Iya belum pernah. Belum pernah? Ya paling berapa persennya gitu, berapa detik gitu? Seperti yang tadi saya sempat bilang, kalau saya itu kan synchronize tuh gerakannya memang sudah baku. Oh memang udah ada? Kalau saya, Feli beda dia. Oh gitu. Kalau saya udah baku, jadi yang dirubah itu tuh atraksinya dan juga gerakan tangannya. Jadi nggak terlalu banyak gitu yang dirubah. Jadi kalau saya mau misalnya tangannya kayak gini, ya saya komunikasikan dengan partner saya, mau nggak gerakannya kayak gini supaya sama, karena synchronize itu gerakan yang identik berdua. Jadi nanti kalau misalnya kurang serak gitu bisa tanya pelatihnya, dibantu juga dikoreksi kayak gitu. Oke, berarti udah baku secara teori, kaset dan anunya itu memang gerakannya udah itu gitu ya. Berarti kamu tinggal ngapalin doang. Betul. Tapi masalah atraksinya baru kamu variasiin. Betul. Oke, gitu. Kak Ferry gimana kalau misalnya yang buat sendiri ini kan agak riuh ya? Iya sih, kadang bingung juga kayak ngelanjutin
biar ketukannya pas gitu. Iya Harus sih. perlu bantuan pelatih juga. Oke, berarti kalau nyiptain 100% 1 menit 40 detik belum ya? Belum. Berarti kalau nyiptain sedikit-sedikit it's okay. It's okay. Gitu ya. Oke, pernah gitu guys. Itu jadi dilemanya jadi dance sport teman Pro 2. Jadinya lebih ke mikirin gimana sih gerakannya gitu ya. Dan juga masalah ketukan. Kalau misalnya itu salah tempo aja ya loss ya. Aneh dia. Dia aneh jadinya ya, lost banget gitu guys. Wih, kalau misalnya temponya sekian gitu ya, temponya di atas 150 misalnya kayak gitu, itu gila nih. Itu gimana Ngedek gerakannya banget gitu. Gitu ya, tak gitu. Nah, itu tantangannya teman Pro 2. Jadi, itu susahnya dance sport. Nah, nanti kita bakal tanya lagi pengalamannya seperti apa teman Pro 2 bersama Kak Nia dan juga Kak Feli ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap waspada. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, trending, trending. Yang viral, yang viral, yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Katanya sih sebentar lagi bakal menuju ke event Powerpuff Bali 2025. Nah, ini kita kalau misalnya ngomongin Powerpuff kan udah wajib ya setiap tahun gitu kan. Nah, apakah setiap tahun ini wajib ikut selama ini atau sudah berapa tahun mengikuti?
Porprov itu nggak setiap tahun sih, Kak. Itu setiap 2 tahun. 2 tahun sekali. Iya, kemarin sih terakhir itu tahun 2023 dan sekarang 2025. 2022. 2022. Maaf. 2022, 2025 3 tahun kakak. Ya Tapi pas 2024 tuh kebetulan ada event PON, jadi agak dimundurin dia setahun. Oh gitu, seharusnya di 2024 ya? Iya. Akhirnya dimundurin di 2025. Waduh, lumayan lama jedanya juga gitu ya. Oke, 2022 kita ngomongin, berarti sudah sempat ikut? Sempat. Oke, mewakili Buleleng. Ya. Gimana pada saat itu kakak? Ya. Dari Kak Nia dulu deh, pengalamannya gimana? Ya, setengkarnya event Porprov kemarin itu dapat juara 2 Wow. di kategori Synchronous Latin ini, Caca Jive. Caca Jive. Iya. Oke, waktu itu pasangan kamu? Masih sama sampai sekarang, itu cewek juga. Siapa itu kakak? Ada namanya Kak Asri, dia udah kuliah. Udah kuliah Iya. gitu ya. Informasi yang sangat bagus ya. Istilahnya tumpang tindih gitu ya. Kamu SMA, dia kuliah, berarti dia yang lebih banyak bimbing kamu berarti. Ya, dia juga ikutnya lebih lama dari saya. Dia Oke. duluan baru saya. Berarti dia dari PAUD ikut. Enggak juga. Oh bukan. Kan kamu dari SD soalnya ya. Dia PAUD berarti lebih lama soalnya. Oke, berarti bersama Kak Asri kamu itu bisa dapetin juara 2 pada saat itu gitu ya. Tapi pada saat itu Caca Jive ya, benar ya. Dan kamu gimana pada saat itu? Mungkin masih inget gak sih dari latihannya mungkin sampai akhirnya ikut di Porprov? Latihannya itu nggak dipatokan kayak sekarang gitu, yang dimana latihan sekarang itu tuh dia tuh bener-bener ketat absensinya, terus latihan itu juga dipatokan minimal 1 bulan itu 20 kali latihan Korea ataupun visi itu. Nah kalau dulu tuh nggak ada kayak gitu, dan juga nggak ada dispen yang lama-lama banget. Latihan itu ya latihan seperti biasa gimana gitu, cuman dia lebih banyak mungkin latihannya, tapi nggak sebanyak yang sekarang gitu. Persiapannya juga dari jauh-jauh bulan gitu. Lupa sih berapa lama waktu itu, kalau nggak salah 3 bulan 2 bulan gitu kalau nggak salah persiapannya. Persiapannya 2-3 bulan. Iya. Dan latihannya itu tuh tak aja terus. Iya betul. Itu mulu gitu ya. Iya. Itu aja diulang-ulang gitu ya kan, sama latihan fisik mungkin ya. Iya. Tapi latihan fisiknya dan sport apa? Lari. Iya, sama kayak umumnya itu lari, push up, sit up kayak gitu. Oh oke. Berarti sama aja latihan secara dasarnya. Tapi kamu pada saat nari atau mungkin juga dance sportnya itu baru yang benar-benar latihannya untuk ngedance gitu ya. Iya. Oke, berarti persiapannya cukup lumayan 2-3 bulan gitu Iya. untuk Porprov di 2022. Iya, kalau Kamu nggak salah ya. waktu itu masih SMP dong? Waktu itu masih SMP, kalau nggak salah itu kelas 3. Kelas 3, pas banget gitu ya. Iya. Kamu masih kelas 3. Nah, ketemu sekarang kelas 3 juga nih. Iya. 3 tahun. Dan enggak yang kamu atur waktu, kamu udah kelas 3 soalnya. Kalau untuk sekarang sih belum ya, masih masih oke lah, masih bisa diatur waktunya. Tapi nggak tahu nanti. Iya juga Tapi, sih. Ya kalau mungkin Porprov istilahnya sekarang ini masih tidak apa ya, untuk dari ujian gitu kan masih jauh gitu ya. Betul. Jadi masih bisa ngatur waktu gitu. Oke. Sama Kak Feli juga ikut 2022. Ikut. Ikut. Tapi sama pasangannya cowok. Sama sampai sekarang juga. Sama sekarang juga gitu ya. Gimana sih pengalaman kamu waktu itu? Waktu tuh Sama latihannya juga 2-3 bulan juga. Sama. Wow. Waktu itu agak gugup juga sih, soalnya pertama kali ikut Porprov. Oh. Tapi kebetulan untungnya menang juara 1 di Wih. di kategori FFA Paso Doble waktu itu. Paso Doble. Nah ini apa nih? Nah ini agak genre baru nih kayaknya Oh, nih. iya. Istilahnya baru aku tahu nih. Ini gerakannya lebih ke agak galak gitu sih dia. Agak galak, marah-marah dia. Ekspresinya sih Oh, lebih agak ke ekspresi. Oke. Berarti dari segi ekspresi gerakan juga lebih besar lebih- gitu ya, lebih garang. lebih garang. Oke. Ini berarti istilahnya kamu tuh bersama pasangan kamu, sama namanya pasangannya waktu itu? Sama. Siapa? Aksa. Oh Aksa, Kak Aksa ya, Iya, semua Kak dengerin. Aksa. Ya mungkin latihan intens juga 2-3 bulan sampai benar-benar apa ya, istilahnya terus latihan terus kayak gitu. Iya, terus diulang-ulang koreonya itu aja sih. Wih, 2-3 bulan siapa sih nggak hafal akhirnya gitu kan? Iya. 2-3 bulan guys, itu pasti hafal banget sih.
gerakannya gitu ya. Cuma tantangannya di mana sih, lebih ke stamina atau mungkin juga tenaga atau mungkin juga karena hal mungkin sedikit keseliu atau gimana, itu kan jadi tantangan juga sih. Lebih ke chemistry-nya harus dibangun juga sih karena couple ya. Jadi kadang nggak sama gitu dia geraknya, kan harus benar-benar sama connecting-nya juga. Connect. Berarti istilahnya chemistry yang paling susah, bukan masalah kalian jaga stamina-nya gitu ya. Chemistry-nya yang paling susah. Kalian bangun chemistry sama pasangan masing-masing itu lama nggak sih? Butuh bertahun-tahun nggak sih? Ya, kalau saya gimana ya bilang? Soalnya karena cewek-cewek ya gitu. Terus ngapa-ngapain itu kan bareng gitu, sampai barang-barang tuh couple, gitu. Apalagi sinkronis itu kan emang identik gitu sama gitu. Jadi kalau saya sih nggak terlalu susah lah gitu nyamain, karena cewek-cewek ya mungkin otaknya sama lah gitu ya, jadi enak lah gitu. Kalau cowok cewek kurang tahu saya. Nah, kalau cowok cewek nih, kan beda nih Kak, nggak sama gitu ya. Kalau cewek cowok tuh agak sulit sih dia, karena kan dari moodnya juga beda gitu. Iya, kamu lebih gampang males latihan gitu ya. Moodnya beda, gitu. Apalagi M gitu kan, beda lagi. Oke. Agak susahnya itu lebih ke chemistry, dan itu bangun chemistry-nya berarti butuh bertahun-tahun juga Kak. Kalau di saya iya. Dari awal tuh agak gimana gitu ya couple sama cowok. Tapi lama-lama terbiasa sih juga. Baru terbiasa. Tapi akhirnya kamu tapi pernah juga istilahnya couple sama cewek? Pernah sih, tapi cuman sebulan aja nyoba pas Porjar. Nyoba. Juara juga. Waktu itu cuman di tingkat daerah aja. Berarti kamu lebih value beruntungnya sama cowok sih jadinya ya. Iya. Sampai juara 1 gitu. Dan lebih seru memang. Ya saya lebih suka couple. Lebih suka couple. Oke. Beda sama Kania berarti ya, lebih suka yang sama gitu ya. Oke. Jadi mungkin setiap orang itu punya punya masing-masing gitu ya. Istilahnya dia lebih suka sama pasangan yang cewek atau mungkin juga yang cowok, mungkin dari spesifikasi juga berbeda gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin prof gitu kan, istilahnya berat nggak sih kalian itu dari segi latihan? Cukup berat. Karena ya itu kita harus ngatur waktu dengan sekolah, terus kita juga harus pastinya harus punya tujuan gitu untuk ikut Powerprof ini, bukan hanya sekedar ikut-ikut aja gitu. Kan ada juga anggapannya tuh kayak kita tuh harus bisa dapat ini target kita gitu. Terus juga harus menyeimbangkan sekolah gitu dengan mengatur waktu kita itu. Itu aja sih sebenarnya Kak. Oke, permasalahannya berarti lebih banyak ke timing kalian gitu ya. Iya. Mengatur sekolah dengan latihan. Karena kalau misalnya kalian itu apalagi full day kayak gini kan otomatis sore doang bisanya. Ini dikasih dispen sih kebetulan. Kadang pulang duluan gitu. Jam berapa kan biasanya pulang? Tergantung jam latihannya Kak. Misalnya kalau kita latihannya itu pagi, berarti kita dispennya pagi sampai jam latihannya selesai, terus habis itu balik lagi ke sekolah. Kalau misalnya sore, kita pulangnya mendahului dari jam yang sudah ditentukan sekolah gitu. Loh, berarti istilahnya sesuai dengan latihannya berarti ya dispensasi? Iya. Berarti latihannya ini lebih ke apa ya? Istilahnya berarti semua atlet itu udah langsung harus ikut di situ gitu ya? Karena lebih banyak karena ini lebih ke latihan gabungan gitu nggak sih? Iya. Jadinya lebih banyak dispen gitu ya? Berarti sekian siswa itu dispen di setiap sekolah? Iya, harusnya sih ya gitu. Biasanya pagi, sore, atau mungkin juga siang gimana? Kalau dari Dancepad itu pagi atau sore sih dia biasanya, siang nggak ada. Pagi atau sore? Iya. Berapa jam? 2-3 jam itu? 3 jam. 3 jam. Iya. Misalnya kalian itu jam 9 gitu kan, jam 12 berarti selesai? Iya. Lanjut lagi sekolah? Iya. Wih, capeknya luar biasa dong. Betul. Sebenarnya tapi iya juga ya. Paling enak sebenarnya sore gitu, tapi capek di sekolahnya kamu bawa ke dance jadi ke tempat latihan jadinya ya. Iya, sama aja sebenarnya. Iya sama aja sih sebenarnya ya. Cuma bedanya ya sekolah selesai tapi posisinya ya harus gini juga gitu ya. Nah, ini dilema juga sih karena mereka masih sekolah sama berdua ya. Namanya juga Powerprof untuk belajar gitu ya. Ya maksudnya untuk umum juga gitu ya. Tapi yang untuk Porjar pernah nggak sih? Pernah. Itu pelajar aja. Itu lebih susah lagi kayaknya waktunya.
Karena sama aja. tapi kalau misalnya diprioritaskan untuk belajar kayaknya lebih gampang ya, karena itu diperuntukannya untuk belajar, jadi di-spend-nya lebih gampang kayaknya ya. Enggak juga, sama aja. Susah juga. Susah juga. Sama aja pro-nya teman pro 2. Ya tak kira ini beda gitu ya, tapi ini lebih gede sih. Ya, berarti kalian punya target tersendiri gitu untuk di sini gitu ya. Betul. Emas sih. Hah? Emas. Siapa sih nggak mau emas ya? Betul. Aduh, tapi itu kan ya sorry Kak Feli yang pastinya sudah merasakan emas untuk di tahun 2022 kemarin gitu ya. Oke, tapi ada nggak sih istilahnya apa ya? Mungkin bisa dibilang satu hal yang masih menjadi kendala kalian selain waktu gitu. Untuk saat ini pada saat latihan mungkin atau mungkin juga persiapan mungkin. Ini kan masih dalam kondisi yang persiapan juga gitu kan. Dan setelah ini pastinya luar biasa banget perjuangan kalian untuk bisa di Powerprof. Ada nggak sih selain itu, selain waktu? Mungkin kendala dari gerakan mungkin terlalu susah gitu kan? Dia saya sih nggak ada ya. Nggak ada. Udah udah mau pakai gerakannya itu juga, jadi nggak ada. Sama gerakannya sama yang 2022 kemarin nggak? Enggak sih, diganti, cuman udah diganti beberapa bulan lalu gitu. Oh, berarti kamu jadi udah latihan, udah ngulik latihan juga gitu ya. Berarti nggak ada. Mereka mudah kayaknya udah kamu masalah dance sport ya teman berdua. Kayaknya baru dikasih materi sedikit besok udah bisa gitu ya. Karena dirubahnya itu nggak banyak Kak, cuman beberapa gerakan aja gitu. Jadi kita tuh emang udah make koreo yang udah kemarin kita pakai. Ya, cuman dirubah-rubah sedikit aja gitu, disesuaikan lagi gimana bagusnya. Oke, berarti nggak ada yang spesifik dirubah banget gitu ya? Iya betul. Oke, berarti terus abis itu kalau misalnya kita ngomongin yang latihan sekarang untuk Powerprof Bali 2025, istilahnya ada sih yang latihannya beda dari sebelumnya gitu? Itu dah Kak, latihannya tuh bedanya tuh dari dia tuh dulu nggak isi absensi yang benar-benar ketat dari KONI. Dulu ada absensi, tapi itu kayak mungkin absensi dari dance sportnya aja, kehadirannya gimana, datang nggak dia, ada alasan nggak kalau nggak datang. Nah kalau sekarang itu lebih ketat lagi, itu dari KONI dia, karena kan kita setiap bulan itu nerima uang TC, jadi ya itu diperhitungkan lagi. Terus tuh juga latihannya itu dipatokan minimal sebulan itu 20 kali. Jadi kita dalam seminggu itu latihan tuh bisa sampai 5 kali, koreonya itu 3 kali, fisiknya 2 kali kayak gitu Kak. Berarti jauh lebih berat sih menurut aku kan? Iya. Oke, tanggung jawab kalian juga dari segi absensi kehadiran, terus juga karena kalian menerima ya setiap bulannya menerima juga gitu kan. Itu apa ya? Istilahnya satu tuntutan juga sih buat kalian nih. Dan apalagi 20 kali. Iya. Liburnya cuma 10 hari kalian guys, 11 lah paling banyak gitu kan. Kalau Februari kalian cuma libur 8 hari tuh. Itu berat, terasa berat atau enggak buat kalian? Enggak sih, karena suka juga, jadi enjoy lah gitu. Karena kita juga emang udah dari awal gitu pengen ikut ini, jadi harus terima apa konsekuensinya. Oke, berarti itu masalah administrasi lah anggap ya. Masalah administrasi. Kalau latihannya istilahnya dari segi pemanasan mungkin ada yang ditambahin mungkin, atau gerakannya mungkin, atau latihannya lebih mainstream lagi mungkin dari tahun-tahun sebelumnya gitu, karena kalian mau menuju Powerprof kan. Ini ajangnya cukup gede gitu loh. Nggak ada? Latihannya tuh bisa dibilang ya ditambahin, diberatin, jadi sesuai, ada level-levelnya gitu Kak. Jadi level. Misalnya hari ini kita level 6. Kalau level 6 itu dia lebih santai gitu latihannya. Terus habis itu nanti besok-besoknya itu ditingkatin 7, 8, 9, itu makin capek dia, makin banyak gerakan ditambahin, repetisinya pun ditambahin kayak gitu. Berarti semakin tinggi level semakin berat gerakannya? Latihannya. Oh, latihannya. Iya. Pemanasannya, lagunya juga gitu. Lagunya tuh bisa kayak sekali nari itu bisa 2 menit gitu. Kalau misalnya dia tuh kan Feli itu main amatir, dia 5 dansa tadi latihannya itu 2 menit dikali 5, jadi 10 menit dia. 10 menit kamu ngedance mulu. Iya. Iya juga sih ya. Iya, itu berat. Itu biasanya level ke berapa tuh? Kayak gitu. Level 10 kayaknya. Level 10 udah begitu. Iya. Kamu istilahnya sampai sekarang kalau boleh tahu bocorannya, kalian itu baru latihan level berapa sekarang? Atau istilahnya beda-beda setiap hari? Beda-beda setiap hari. Oh, yang terakhir? Kemarin level 8.
Wah, itu berat juga tuh. Lumayan. Kemarin kebetulan evaluasi juga. Oh, gitu. Iya. Tapi ya juga sih ya, semakin tinggi level semakin berat dan itu semakin lama durasi untuk ininya ya. Tapi bagus juga sih. Istilahnya kalau misalnya kalian kuat ngedance 10 menit, 1 menit 40 kecetek lah ya. Iya, jadi staminanya udah kuat dari awal gitu. Iya, makanya ya itu sih tujuannya latihan gitu ya. Aduh. Berat kayaknya nih guys. Ya jadi istilahnya pingin tahu sebenarnya seperti apa gitu ya. Nanti kita bahas tentang menuju Pro Bali 2025-nya bersama Kania dan juga Feli. Jadi jangan kemana-mana. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. Such a lover, I can never let me in. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Ya, selamat berdua masih bersama Kak Feli dan juga Kania ya, sebagai atlet dance sport atau mungkin juga EOD Buleleng ya, yang bakal menuju ke Pro Bali 2025. Tadi kita udah lihat persiapannya, istilahnya seperti apa, pengakuan mereka persiapannya seperti apa. Ternyata lebih berat sekarang dari segi admin dan juga gerakan karena memiliki level-level tertentu gitu ya. Nah, dari segi persiapan untuk diri kalian sendiri gimana nih? Istilahnya makannya dibenerin lagi mungkin, atau mungkin juga dari segi waktu istirahat kalian masih kurang atau perlu ditingkatin lagi tuh gimana? Kalau secara pribadi ya. Kalau Nia itu
tentunya ya makanan dijaga karena kayak kan dia tuh nggak pakai berat badan sih, kayak kita sendiri aja yang ngerasain berat badannya tuh kayak gimana. Jadi ngatur pola makan, makanan yang bergizi, minum vitamin dan nggak juga nggak begadang gitu. Ya gitu aja sih ya. Berarti nggak istilahnya dari untuk dari segi genre gitu nggak sesuai dengan berat badan gitu ya? Kalau Latin itu kan sesuai dengan gerakannya lebih cepat kayak gitu, terus butuh berat badan yang seimbang gitu, harus sekian beratnya gitu, nggak berarti ya? Nggak juga, itu dari diri sendiri aja sih Kak, kayak menyesuaikan. Karena kalau misalnya dari sendiri udah ngerasa berat gitu, pasti gerakannya jadinya berat gitu. Tapi jadi harus diatur dia, karena juga kan pakaiannya kayak gimana gitu. Menyesuaikan soalnya Pak. Iya. Pernah nggak sih kamu tuh nyadar kamu gedean, tapi kamu harus pakai pakaian itu dan itu kegedean? Iya pernah. Lebih banyak kegedean atau ketatan? Gini sih, sayanya yang kegedean, gitu. Bajunya kecilan. Berarti agak ini ya, agak mekak gitu ya. Berasa ya? Iya. Berasa. Oke. Berarti di situ ya. Di komen nggak langsung? Ini kayaknya naik nih berat badan gitu. Iya pernah. Kemarin saya baru kemarin. Iya sempat naik. Terus karena udah ngerasa cuman nggak ada niat buat nurunin. Terus akhirnya banyak yang komen. Akhirnya terus juga gerakannya tuh ngerasa berat. Jadinya saya berusaha buat nurunin. Dietnya gimana sih Kak? Kalau boleh tahu gitu. Kayaknya perlu deh. Cuman ngatur pola makan sama defisit kalori aja sedikit, nggak yang ekstrim gimana. Kayak misalnya saya tuh dulu suka banget makan makanan yang manis, itu suka banget. Setiap hari bisa makan makanan yang manis, minuman yang manis kayak gitu. Nah itu dah akhirnya yang bikin cepet buat naikin berat badan. Terus tuh suka makan gorengan juga kayak gitu. Nah itu bener-bener tak kurangin banget. Terus kalau untuk porsi makan nasi tuh normal-normal aja masih. Makan makanan apapun itu masih dimakan, cuman yang gorengan itu dikurangin. Gorengan, makanan manis-manis dikurangin. Protein. Berarti lebih ke defisit kalori ya, nggak sampai kayak diet ketat atau mungkin juga sampai yang intermittent fasting gitu-gitu enggak ya? Tetap makan 3 hari sekali. Tetap makan karena butuh tenaga. Betul. Gitu ya. Oke, jadi tantangannya luar biasa juga sih. Berarti istilahnya kamu itu dari segi berat badan sebenarnya no problem, cuma masalahnya pakaian yang ngasih tahu kamu langsung gitu ya. Masalah kamu ini kegedean gitu. Tidak cocok gitu, malu kan. Tapi dari segi pantangan mungkin Kak Feli ada nggak sih buat kamu itu tersendiri? Kalau saya kebetulan susah nambah berat badan sih. Enak, dia enak. Jadi tetap makan normal aja, cuman tetap vitamin tetap. Terus saya juga suka lari. Kadang kalau latihannya pagi, sorenya saya lari sendiri gitu. Oh gitu. Berarti kalian kan nggak capek-capek ya? Udah sekolah latihan, terus habis itu latihan juga, terus habis itu pakai acara jogging lagi coba. Iya, emang udah hobi juga. Udah hobi ya. Kenapa nggak kayak dia gitu ya, istilahnya susah naik berat badan gitu ya, lebih banyak keturunnya gitu ya. Enak ya. Enak banget ya. Enak banget. Apa aja bisa dia. Makanya apa aja bisa jadinya. Padahal dari segi postur tubuh harusnya kan biasa gampang banget berat gitu ya. Tapi puasa juga nggak sih istilahnya puasa makan ini itu seperti Kak Nia tadi? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Tiba-tiba kamu makan apa aja sah-sah aja gitu ya. Kok mau ini makan aja. Juga nggak tetap segini berat badan. Iya juga tapi kalau buat event Porprov ini kita harus makan makanan yang lebih sehat lah gitu. Lebih sehat itu kayak gitu ya. Iya. Apa kalian makan dong? Iya, banyakin sayur gitu. Oh, banyakin sayur. Protein. Sayur buah gitu ya. Waduh, kayaknya mimian belakangan dulu deh. Iya, ditunda dulu. Ditunda dulu. Tapi untuk Porprov kali ini di tahun ini berapa? Di bulan apa? Di bulan September. Oh, lagi sebulan. Betul. Persiapan kalian masih ada perlu dikejar lagi nggak? Masih sih. Apa tuh? Dari teknik. Terus ngestabilin stamina, menyamakan gerakan, chemistry. Itu aja sebenarnya yang diulang-ulang terus. Agar kita tuh misalnya udah stabil gitu, biar terus stabil dan bahkan kalau bisa terus meningkat gitu sampai nanti hari lomba. Oke. Tapi intermezzo sedikit deh. Pernah nggak kalian itu gini?
istilahnya ini kan kita ngomongin chemistry. Otomatis kayak Kak Nia sama Kak Feli harus membuat chemistry yang benar-benar klop banget sama pasangan gitu ya. Mungkin kalau misalnya Kak Nia kita ngomongin nongkrong sama cewek lebih gampang. Istilahnya di luar latihan gitu ya. Ya, betul. Pernah nggak sih sampai nongkrong ngopi gitu, ngobrol lama gitu? Pernah. Sama partner sendiri pernah. Nah itu sering rutin dilakukan untuk chemistry? Enggak juga, karena punya kesibukan masing-masing. Kalau misalnya ada waktu luang tuh kadang ya kita main bareng gitu, kemana misalnya ke pantai gitu, ngobrol-ngobrol apa yang pengen diceritain kayak gitu. Oh gitu. Tapi lebih gampang sih sebenarnya sama cewek gitu ya, sama cewek. Nah ini Kak Feli. Ini chemistry-nya susah nih, lebih kayak ngedit nih jatuhnya gitu. Kalau saya jarang sih ya. Lebih jarang? Jadi langsung di tempat latihan aja ngomong, kalau kurang gini langsung ngomong gitu. Oh berarti nggak pernah nongkrong di luar tuh sampai apa gitu? Nggak pernah. Nggak pernah? Sampai sleep call mungkin gitu ya? Enggak. Ya sobat tahu kan, itu cara-cara orang untuk bisa mendapatkan chemistry gitu biasa aja gitu kan. Apalagi pernah aku wawancarain istilahnya yang bukan dance sport tapi ya, istilahnya kayak badminton itu cowok-cewek dan mereka tuh kadang-kadang sampai nongkrong bareng gitu kan untuk bisa nemuin chemistry. Mungkin siapa tahu kalian juga seperti itu gitu kan. Berarti baru Kak Nia doang nih. Kak Feli belum pernah nih istilahnya kayak gitu. Oke. Ternyata berat juga untuk nemuin chemistry mereka gitu ya. Karena ini harus berpasangan dan ada yang solo juga. Tapi Kak Feli pernah solo? Pernah. Juara juga? Juara juga. Oke, berarti istilahnya tantangannya masih di ini ya, perpasangan gitu ya. Ini jadi pertanyaan juga. Oke, ada nggak sih yang mungkin menjadi harapan kalian untuk di Popper Bali 2025 dan itu lagi sebulan lagi? Selain emas ya, selain dapetin emas, ada nggak gitu? Apa kepuasan apa yang kalian cari? Lebih memperbaiki diri dari sebelumnya sih kan. Kalau bisa dipertahanin gitu emasnya, soalnya susah juga mempertahanin emasnya tuh. Takutnya turun gitu jadi perak gitu. Iya, ya namanya atlet kan biasa aja sih. Kalau menang hal yang biasa, tapi kalau untuk mempertahankan itu hal yang susah gitu ya. Ada lagi mungkin? Ya sama kayak gitu juga. Sama. Ya harus bisa lebih ditingkatkan sih dari event-event sebelumnya, dari event Porprov yang kemarin, karena kan ya itu harus emas. Iya. Dituntutnya begitu ya? Iya. Punya tanggung jawab gede ternyata ya. Harus emas ya. Ya istilahnya kalian yang penting udah melakukan yang terbaik aja sih sebenarnya gitu ya. Oke, mungkin yang terakhir, closing statement. Ada nggak sih yang kalian ingin sampaikan buat teman-teman teman Pro 2 di rumah dan juga sekaligus juga mungkin sesama atlet di Buleleng gitu dalam Popprov untuk Popprov 2025? Mau bilang semangat buat teman-teman yang lagi berjuang buat lomba-lomba apapun itu, terutama buat event Porprov Bali 2025. Semoga bisa menampilkan yang terbaik dan memperoleh hasil yang terbaik. Mungkin Kak Feli ada tambahan? Sama, semoga bisa menampilkan yang paling bagus pokoknya dan meraih yang diinginkan. Oke, itu dia Taman Pro 2. Jadi dia punya harapan tersendiri gitu, bukan hanya emas yang diincar tapi adalah performa yang terbaik juga. Oke. Thank you Kak Feli, thank you Kak Nia yang sudah bersedia waktunya ya. Habis ini mau latihan lagi? Betul. Ya, daripada mereka kesini menyita waktu latihan mereka Taman Pro 2 ya, tapi nggak apa-apa ya. Ya, pastinya udah dapat ngobrol dan pastinya semangat buat Kak Feli dan Nia yang pastinya dan teman-teman juga yang atlet IOD Buleleng yang pastinya semangat untuk Popprov 2025. Semoga tujuan kalian tercapai dan yang pastinya yang ingin dicapai juga bisa maksimal didapatkan. Oke, thank you guys. Ya, semangat yang pastinya untuk Kabupaten Buleleng. Oke, itu dia Taman Pro 2 untuk Spada. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune pastinya untuk di pagi ini. Dan masih ada Gus Adi juga yang nemenin kamu di Spada. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita?